Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Bersama kakak, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Kamis 18 Maret 2021. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini di kelas 5 berjudul Panas Bumi dan Panas Matahari, dan untuk kelas 6 berjudul Sumber Energi Alternatif Angin. Kalau adik-adik semua penasaran dengan materi serta soal dan jawabannya, pastikan adik-adik semua sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Malahan adik-adik akan mendapatkan manfaat, yaitu cara cepat mengerjakan soal serta materi-materi yang belum adik dapatkan di pembelajaran daring. Nah, terima kasih bagi adik-adik yang sudah mau subscribe, dan bagi yang belum, bisa segera subscribe ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi kelas 5. Untuk ringkasan materi atau sinopsis kelas 5 di episode 52 kali ini adalah Kak Yohana mengajak kita membahas geothermal atau panas bumi, yaitu energi panas yang berasal dari dalam bumi. Energi ini terbentuk karena ada panas yang tersimpan. Nah, kita akan menyaksikan bagaimana proses mendapatkan energi panas ini melalui cerita Berburu Panas Bumi. Lalu kita juga akan belajar kosakata baru lewat permainan seru memasangkan kata dan belajar tentang cara PLTA menghasilkan listrik. Wah, seperti apa ya petualangan seru hari ini? Yuk kita sama-sama simak videonya. Itulah ringkasan materi untuk kelas 5 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran cukup dibaca saja ya adik-adik untuk literasi, numerasi, serta penguatan karakternya. Setelah dibaca, adik-adik bisa langsung menulis soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu, apa itu energi geotermal? Energi geotermal adalah energi panas bumi yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Temperaturnya di bawah kerak bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Jadi intinya semakin dalam itu semakin panas. Suhu di pusat bumi diperkirakan mencapai 5.400 derajat Celcius. Pasti itu sangat panas sekali ya adik-adik. Bayangkan kita yang ada di bumi, pada saat suhu 30 derajat Celcius itu sudah sangat panas dan kita pasti kegerahan. Nah, apalagi ini 5.400 derajat Celcius, ini pasti panas sekali. Nah, 5.400 ini pusatnya ada di pusat kerak bumi. Itu ya adik-adik, intinya semakin dalam semakin panas. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, bagaimana proses mendapatkan panas bumi tersebut? Karena kan tadi katanya semakin dalam semakin panas. Lalu gimana nih cara mendapatkannya? Kan sangat berbahaya bukan? Karena panas itu bisa membakar tubuh kita. Jadi cara mendapatkannya yaitu dengan membuat sumur yang kedalamannya mencapai titik panas bumi. Lalu panas tersebut dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. Potensi tenaga panas bumi yang besar di Indonesia menjadikan pembangunan PLTP sebagai salah satu prioritas nasional bidang energi. Nah, itu dialirkan ke turbin. Nah, dengan begitu turbinnya akan bergerak. Jadi semakin panas, turbin itu akan bergerak lebih cepat. Itu ya adik-adik cara mendapatkannya atau memanfaatkan panas bumi tersebut. Untuk kelas 5 cukup sampai sini dulu ya. Kakak akan lanjut untuk ke materi kelas 6. Ringkasan materi atau sinopsis kelas 6 di episode 52 kali ini adalah, suatu hari Bunda mengajak Rena membahas artikel tentang seorang anak di negara Malawi, benua Afrika. Anak bernama William Kuwangkamba itu menemukan sumber energi alternatif dari angin. Rena jadi terdorong ingin menulis surat untuk temannya yang tinggal di Belanda.
Sebab di Belanda banyak kincir angin yang digunakan sebagai sumber energi. Lewat penulisan surat ini, Rena belajar banyak kosakata baru loh. Rena juga belajar menghitung kelipatan baling-baling yang ada dalam turbin. Wah, banyak sekali ilmu yang didapatkan Rena ya. Itulah ringkasan materi untuk kelas 6 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran tidak perlu ditulis, cukup dibaca ya untuk literasi, numerasi, serta penguatan karakter. Setelah dibaca, adik-adik bisa langsung menulis soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu, apakah di Indonesia sudah memanfaatkan energi PLTA atau pembangkit listrik tenaga angin? Di mana itu? Nah, Indonesia ternyata akan segera memiliki pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin, atau yang disingkat dengan PLTB, yang menggunakan kincir angin raksasa di Desa Matirotasi, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan atau Sulsel. Nah, adik-adik, ada nggak nih yang tinggal di Sulsel? Apakah benar di Sulsel sudah ada PLTB? Kalau adik-adik tinggal di Sulsel, bisa komen di kolom komentar ya. Nah, kincir angin raksasa itu memiliki 30 wind turbine generator atau WTG yang akan menghasilkan listrik sebesar 75 MW dan diproyeksikan akan mampu mengalirkan listrik kepada 70.000 pelanggan di wilayah Sulsel. Jadi ini sangat menghemat sekali ya adik-adik jika ini memang sudah digunakan, bisa menghasilkan 75 MW, itu sangat besar. Nah, semoga saja proyek PLTB ini bisa segera terlaksana ya adik-adik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, sebutkan ciri-ciri dari surat pribadi. Jawabannya yang pertama, isi surat bersifat pribadi, jadi antara orang satu dan orang yang lainnya, bukan untuk pemberitahuan massal atau pengumuman seperti itu, bukan ya. Ini isinya adalah isi pribadi. Yang kedua, tidak menggunakan kop surat. Kop surat biasanya digunakan di surat-surat formal. Yang ketiga, bahasa yang digunakan boleh tidak resmi, ragam bahasanya akrab. Jadi seperti contohnya nih, hai sobat, apa kabar kamu? Terus, gimana liburannya? Apakah menyenangkan? Jadi bahasa-bahasa dan topiknya itu lebih ke pribadi. Yang keempat, salam pembuka dan penutup bersifat non-formal. Biasanya salam penutupnya sampai jumpa atau salam pembukanya halo gitu ya. Kalau formal kan biasanya kalau yang Islam assalamualaikum, seperti itu. Yang kelima, penulisan lebih bebas. Jadi apa saja yang dituliskan boleh karena ini bersifat pribadi. Itu ya adik-adik. Itulah ringkasan materi serta soal dan jawaban hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video-video berikutnya.